Servis manual berfungsi sebagai pedoman saat melakukan perbaikan kendaraan, khususnya perbaikan berat dan membutuhkan keterampilan khusus. Selain itu, dalam servis manual dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar komponen yang dijadikan topik pembahasan. Saat melakukan servis manual, kita juga menggunakan buku pedoman reparasi atau disebut dengan BPR. Kok belum sih? Aku harus cepat ke sekolah lagi nih, takut terlambat. Duh, kenapa sih remnya belum? Aduh, itu kayaknya bisa deh. Coba dulu. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu melakukan operasi penanganan manual pada sistem rem. Jadi pada saat pembongkaran nanti gunakan alat yang dibutuhkan dan jadikan BPR sebagai acuan. Pada saat pembongkaran nanti kita membongkar rem bagian belakang terlebih dahulu. Setelah itu baru kita membongkar rem bagian depan. Bisa dimengerti? Siap. Berikut adalah alat-alat yang akan kita gunakan untuk melakukan servis manual pada sistem rem. Langkah pertama, kita melakukan servis rem bagian belakang. Sebelum kita memulai pekerjaan, kita mengecek terlebih dahulu rem yang sedang mengalami kerusakan. Langkah pertama, kita membuka baut saringan pembuangan dengan menggunakan kunci 10 sok. Lalu kita buka baut penahan saluran pembuangan dengan menggunakan kunci 14T. Setelah semua baut penahan kita buka, maka selanjutnya kita lepaskan saluran pembuangan dari dudukannya. Selanjutnya, kita membuka mur as roda dengan menggunakan kunci sok 24. Selanjutnya, kita lepaskan roda dari as dudukannya. Selanjutnya, kita melakukan proses pengukuran kampas rem belakang guna untuk mengetahui ketebalan kampas remnya. Untuk melakukan proses pengukuran, maka kita menggunakan jangka sorong sebagai alat ukur dan juga kita menggunakan BPR sebagai acuan untuk mengetahui batas servis kampas rem belakang. Dan apabila kampas rem sudah mengalami keausan, maka kita harus mengganti kampas rem dengan yang baru. Selanjutnya, kita melakukan proses pengukuran diameter dalam tromol dengan menggunakan jangka sorong. Setelah semua proses pengukuran dilakukan, maka kita kembali melakukan pemasangan komponen pada sistem rem bagian belakang. Dan dilanjutkan dengan pemasangan roda belakang. Lalu kita pasang mur asnya dan kita kuatkan dengan menggunakan kunci sok 22 dan pastikan semua terkunci dengan erat.
Setelah mur as sudah terpasang dengan kuat, maka selanjutnya kita melakukan pemasangan saluran pembuangan dan pastikan semua baut terpasang dengan erat. Lalu kita melakukan proses penyetelan rem bagian belakang dan juga kita mengatur jarak bebas gerak handle rem bagian belakang. Langkah selanjutnya kita melakukan proses servis rem bagian depan. Kita menggunakan kunci L bintang untuk membuka baut kaliper rem bagian depan. Lalu kita buka baut dudukan kampas rem bagian depan dengan menggunakan kunci 8T. Setelah kampas rem depan kita lepas dari dudukan kaliper, maka selanjutnya kita melakukan proses pengukuran ketebalan kampas rem dengan menggunakan jangka sorot. Lalu kita juga menggunakan BPR sebagai acuan batas servis kampas rem. Apabila kampas rem bagian depan sudah mengalami keausan, maka kampas rem harus kita ganti. Lalu kita pasang kampas rem pada dudukannya. Selanjutnya, kita mengonderkan baut as roda bagian depan untuk memasang dudukan dial indikator. Jadi, dial indikator kita gunakan untuk mengukur keolengan disc brake. Setelah dial indikator terpasang pada dudukannya, maka kita putar berlahan roda untuk mengetahui keolengan disc brake. Apabila keolengan disc brake sudah melebihi batas, maka disc brake harus kita ganti. Setelah melakukan pengukuran, maka kita lepas kembali dial indikator dari dudukannya dan kita kencangkan kembali baut as roda bagian depan. Dan kita lanjutkan untuk menguatkan kaliper rem bagian depan dengan menggunakan kunci L bintang. Lalu kita melakukan proses pengukuran ketebalan disc brake dengan menggunakan mikrometer.
Selanjutnya, kita membuka baut skrup master rem dengan menggunakan obeng plus untuk mengetahui kondisi minyak rem. Apabila kondisi minyak rem sudah mengalami pengurangan, maka minyak rem harus kita tambah. Setelah semua komponen rem bagian depan telah terpasang dengan baik, maka selanjutnya kita mengukur jarak bebas gerak handle rem bagian depan. Baik, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang melakukan operasi penanganan manual pada sistem rem. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.